kadang itu masyarakat salah kaprah dengan DBD. Ini yang sangat komplikasinya pada anak yang tidak imunisasi. Sebenarnya kasus campak itu bisa dicegah dengan yang namanya imunisasi MR. Jadi memang pentingnya imunisasi itu tadi memang bisa mencegah atau bisa menurunkan resiko. Ternyata di lapangan masih banyak ditemui banyak yang tidak mau imunisasi. Awal kan sudah dijelaskan kalau semua vaksin itu halal itu. Selamat datang di Ngopi Pas Puskesmas Pasrepan. Selamat pagi sahabat sehat semua. Selamat berjumpa di edisi perdana podcast kami, Podcast Puskesmas Pasrepan. Di edisi perdana podcast kami telah hadir narasumber kita, pakar kesehatan, Dr. Jawaratul Udah. Bagaimana kabarnya, Dr.? Alhamdulillah. Juga hadir Koordinator Penanganan Penyakit Menular yang bisa dicegah dengan imunisasi, Saudara Marodi Mubarok, Sarjana Keperawatan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat baik. Akhir-akhir ini kita sering mendengar lagi penyakit campak. Sebetulnya campak itu apa sih, Dokter? Mungkin bisa dibagikan kepada masyarakat. Campak itu dari virus morbili. Jadi gejalanya itu seperti biasa sih, demam, batuk pilek. Tapi yang khas itu ada bercak merah itu pada hari ketiga, Pak. Jadi panasnya itu tidak langsung muncul. Biasanya hari ketiga baru muncul merah-merah, terus sampai sariawan dan sampai ini ke mata juga. Matanya itu keluar kotoran dan berair. Jadi seperti flu biasa, cuma dia yang khasnya memang bintik-bintik merah gitu. Jadi kadang itu masyarakat salah kaprah dengan DBD. Dari jalan disampaikan oleh dokter ini, adakah yang harus kita waspadai? Artinya adakah kegawatan yang bisa ditimbulkan dari campak ini, Dok? Gini Pak, jadi kalau yang kena campak ini, kalau yang sudah imunisasi itu tidak parah, maksudnya hanya cuma ya panas, batuk pilek, sariawan dan keluar merah-merah dan ini sakit mata. Tapi yang tidak imunisasi ini bisa sampai karena panas bisa sampai diare dan dehidrasi. Batuknya bisa sampai infeksi ke paru-paru atau biasanya di nama lainnya pneumonia dan bisa menjalar ke otak namanya encephalitis atau meningitis. Ini yang sangat komplikasinya pada anak yang tidak imunisasi. Kalau anak yang sudah diimunisasi, insya Allah tidak terjadi komplikasi ini. Artinya ini ada sesuatu yang butuh diperhatikan masyarakat. Kegawatannya seperti itu, Dokter. Andaikan misal Dokter, di lapangan kemudian ada yang sakit campak. Ini seperti apa yang harus dilakukan untuk penanganannya, Dokter? Kalau pertama kali harus ke fasilitas kesehatan ya, ke puskesmas aja. Di puskesmas itu semuanya lengkap, Pak. Jadi ada dokternya, ada bapak korim, ada perawat gitu. Jadi nanti diperiksa, dimohon untuk ke puskesmas saja. Terus nanti kita kaji mulai dari riwayat kelahirannya bagaimana, imunisasinya bagaimana. Karena yang penting itu kalau sudah kena campak itu riwayat imunisasinya bagaimana, gitu ya Pak ya. Yang paling penting memang dilihat dari imunisasi juga. Artinya itu memang harus di fasilitas kesehatan, Dokter. Bisa enggak itu dirawat di rumah, Dokter? Kalau dirawat di rumah itu ditakutkan kalau sampai panas dia dehidrasi, Bapak. Jadi memang harus ketemu sama kita dulu di fasilitas kesehatan. Apakah ini campak atau panas yang lain gitu. Kalau bisa ya kan di puskesmas ada dokternya di puskesmas itu Pasrepan itu banyak cantik-cantik, ganteng-ganteng. Artinya dengan kata lain lebih disarankan untuk ditangani di puskesmas. Nah nanti baru kita kasih ulang apakah ini perlu dirujuk atau tidak. Maksudnya bisa diobati rawat jalan atau ini
ada komplikasi, campak yang berkomplikasi baru kita rujuk ke rumah sakit. Seperti itu dokter. Insya Allah sudah jelas ini pemirsa. Untuk penularannya dokter, karena jangan sampai kemudian ada yang sakit kemudian meluas. Penularannya seperti apa ya dokter? Penularannya nih ya seperti itu Pak, jadi percikan dari batuknya. Gitu. Seperti itu dokter. Apalagi kan campak ini pada anak-anak ya, anak-anak ini kan usia PAUD, usia TK, SD, kan bergerumbul, bermain. Gitu. Aktivitas tinggi-tingginya dokter nih. Sosialisasi tinggi-tingginya. Kan kalau kita di sini kan jarangnya pakai masker Pak ya. Gitu. Jadi percikannya itu pasti kena sama yang beresiko, dan kalau makan atau minum tidak cuci tangan dulu. Jadi kalau memang tidak hanya waktu COVID aja, tapi sehari-hari juga kita sebelum makan, sebelum minum, setelah kita bermain, itu setelah sekolah, setelah ngaji, cuci tangan, pakai sabun. Habis itu kalau memang panas, batuk, pilek itu diusahakan pakai masker supaya tidak menularkan ke sekitar. Artinya apa-apa yang kita lakukan kemarin ketika pandemi itu masih bagus untuk kemudian diteruskan dokter, meskipun kita tidak berharap ada pandemi. Sesudah penanganannya, cara penularannya, ini yang resiko tertular seperti apa dokter? Apakah khusus anak kecil saja, bisa dewasa, atau seperti apa dokter? Resikonya ya dewasa itu juga bisa Pak, apalagi waktu dewasa, waktu kecil ya. Imunisasi dasar lengkapnya tidak tercapai, maksudnya tidak diimunisasi itu, jadi campak itu bisa ke orang dewasa juga, begitu Pak Koring. Ini berhubungan dengan imunisasi ya, artinya mungkin ini Mas Marodi bisa menjelaskan sampai saat ini sejauh mana kemudian imunisasi itu melindungi anak-anak. Mungkin bisa disampaikan. Ini kan lagi maraknya kasus campak Pak ya. Sebenarnya kasus campak itu bisa dicegah dengan yang namanya imunisasi MR. Ya, virus rubella itu Pak ya. Itu untuk usia diberikan usia mulai 9 bulan untuk dosis pertamanya. Nanti ada dosis kedua atau lanjutan usia 18 bulan. Sama nanti ada booster untuk dosis ketiganya. Waktu sudah usia 7 tahun atau sudah masuk sekolah minimal kelas 1 SD. Itu Pak. Kalau itu sudah didapatkan lengkap, sampai sejauh mana efektivitas atau ketahanan tubuh yang didapatkan? Nah, itu tadi kan bisa dicegah Pak ya. Untuk kemungkinan tertular masih ada. Tapi untuk resiko tertularnya atau resiko komplikasi yang didapatkan, nah itu lebih rendah daripada anak yang belum mendapatkan imunisasi sama sekali. Jadi memang pentingnya imunisasi itu tadi memang bisa mencegah atau bisa menurunkan resiko pada saat memang tertular terpapar dengan virus morbid tadi itu. Dan itu ya kita sadari, kita nggak tahu kita tertularnya di mana. Artinya yang paling safe memang tubuh mempunyai ketahanan seperti itu. Artinya bisa digarisbawahi bahwa imunisasi membuat atau mempunyai peranan sangat penting. Sangat penting. Karena bagaimanapun kita nggak tahu kapan kita ketemu sama virus itu. Terus imunisasi sedemikian penting. Saat ini seperti apa sih masyarakat itu menganggap imunisasi campak itu? Apakah nggak penting, menakutkan, atau seperti apa? Kalau yang di lapangan, kalau di lapangan sendiri untuk saat ini memang imunisasi itu tidak semua orang tua itu mau. Yang pertama Pak ya, apakah entah karena takut anaknya panas, entah karena kurangnya mereka pengetahuan tentang pentingnya imunisasi. Ternyata di lapangan masih banyak ditemui banyak yang tidak mau imunisasi. Atau mungkin ada mitos-mitos apa seperti apa kalau kemungkinan begitu juga Pak. Memang dari demografi Paserban sendiri kan seperti itu Pak. Ada yang daerah pegunungan dengan jarak yang jauh juga dari puskesmas, juga dengan datarannya rendah, dari pemahaman juga itu Pak. Jadi kebanyakan masih ada yang belum mau. Dengan kata lain, pentingnya imunisasi itu masih terjadi resistensi itu. Terus upaya apa saja yang mungkin sudah dilakukan teman-teman di layanan kesehatan? Kalau kan sekarang memang sudah marak kasus campak di wilayah Paserban, ada lah itu kasus campak. Kalau dari dinas kesehatan sendiri kan sudah menganjurkan
bisa disarankan untuk yang memang belum mendapatkan imunisasi sama sekali, terutama imunisasi campak, kita kejar Pak. Intinya kejar di sini semua tenaga kesehatan yang terlibat dalam kegiatan imunisasi itu melakukan pelayanan imunisasi khusus untuk anak yang memang belum imunisasi sama sekali, mulai usia 9 bulan sampai 5 tahun kurang 1 hari. Jadi sudah ada tindak lanjut sebenarnya kalau seperti itu. Tapi tergantung lagi nanti di kondisi lapangan seperti apa, Masih masyarakat tantangan itu. seperti itu Pak. Di antara tantangan dari sisi pengetahuan, dari sisi budaya, itu sebetulnya yang paling lama atau menjadi resistensi langganan itu sebetulnya di mana? Kayaknya lebih di budaya. Lebih di budaya itu. Kalau soal pengetahuan dari petugas promosi kesehatan dari Puskesmas kan sudah hampir beberapa kali ke tiap posyandu untuk menjelaskan seberapa pentingnya sih imunisasi itu gitu loh Pak. Tapi meskipun dari tenaga promosi kesehatan sudah beberapa kali sosialisasi dari dokter juga sudah sosialisasi, tapi dari kesadaran juga dari budaya itu masih ada yang menolak mungkin gitu loh, ada yang nggak mau gitu loh Pak. Artinya ini butuh kolaborasi dengan lintas sektor, mungkin dengan tokoh agama. Benar Pak. Di beberapa tempat itu masih menganggap bahwa vaksin itu katanya haram karena ada unsur babi. Tentunya ini hoak atau seperti apa? Oh itu sangat-sangat hoak Pak, kan sudah dijelaskan. Mulai dari awal kan sudah dijelaskan kalau semua vaksin itu halal itu. Kan artinya sudah ada jaminan dari negara ini melalui MUI-nya. Kalau misalkan memang haram kan mungkin diajarkan gitu Pak. Dan sedangkan vaksin ini bukan barang baru, bukan barang baru, sudah beberapa puluh tahun yang lalu sudah ada imunisasi gitu loh Pak. Tapi dari kesadaran masih tetap banyak yang biasa gitu Pak. Oke, berarti kondisi campak saat ini ada, upaya ada, tapi belum pada tahap yang optimal. Butuh gerak bersama ini kayaknya. Mungkin Bu Dokter bisa dari sisi ilmu kesehatan itu bisa memberikan closing statement. Seperti apa seharusnya untuk menghindari campak ini, Dokter? Monggo Dokter. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan dari budaya kan kita kan budaya ya di sini ya, yang kesulitan untuk masyarakat Pacitan. Maksud saya jangan takut, gitu. Karena sebenarnya ini haknya si anak. Kalau anak tidak dikasih itu sebenarnya haknya anak diambil. Gitu. Apalagi kalau sampai sakit dan berkomplikasi dan takutnya ada kecacatan kalau sudah encephalitis atau sudah radang otak itu nanti bisa cacat. Jadi, tingkat kegawatannya sangat tinggi dan resikonya juga sangat besar. Terus kalau di pneumonia juga kena paru-paru itu juga paru-parunya bisa fibrosis atau ada maksudnya kayak borok gitu loh Pak. Jadi sudah catu. Yang nanti ketika sembuh pun fungsinya tidak akan semaksimal ketika belum terkena itu Dokter. Ya, begitu. Jadi kami maksudnya perwakilan dari Puskesmas Pasirpan mengajak semua ibu-ibu dan bapak-bapak jangan takut dengan efek sampingnya. Karena pun kalau campak itu, imunisasi campak itu jarang sekali untuk panas. Pun kalau ada panas hanya 0,5%. Kasus terjadi resiko panasnya. Karena kalau yang imunisasi yang maksudnya efek sampingnya panas itu bukan campak. Gitu. Artinya seharusnya ini tidak terjadi ya penolakan terhadap imunisasi itu. Dari tokoh agama pun dari pusatnya maksudnya bukan yang dari tokoh agama sekitar maksudnya dari pusatnya dari MUI pun menghalalkan karena banyak pemanfaatnya daripada mudorotnya. Jadi mari imunisasi. Sekarang sudah zamannya modern. Ini adalah haknya anak. Jadi jangan takut maksud saya gitu. Imunisasi itu penting buat perlindungan. Jadi sedia payung. Kalau saya bisa menyampaikan bukan hanya sekedar penting, sangat penting gitu Dokter. Sedia payung sebelum hujan. Maksud saya sehatnya dulu itu, dulu kita lindungi dulu sebelum terjadi. Kadang-kadang yang terjadi itu kan gini Dokter. Ketidakpedulian kita karena berita-berita tidak benar, kemudian harus menerima akibat
Dan sulitnya ketika sudah terjadi resiko, itu sudah nggak bisa diapa-apakan lagi, kan seperti itu dokter. Karena penyesalan itu di akhir, Pak. Di akhir seperti itu. Kalau di depan itu DP biasanya dokter. ya seperti itulah. Insya sudah jelas ini Tetep. Mungkin dari Mas Marodi selaku koordinator pengendalian penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, ada enggak yang perlu disampaikan biar cakupan imunisasi semakin bagus, terus anak-anak kita terlindungi dari campak? Monggo Mas Marodi. Seperti yang dijelaskan Bu Dokter tadi, kan sekarang masih banyak anak yang tidak mendapatkan haknya, dikarenakan orang tuanya yang memang tidak mau, ya, dengan berbagai alasan, terutama ada juga yang budaya yang halal tadi, seperti itu Pak ya. Sudah diperjelas dari Dokter Unda tadi, kalau memang halal, Pak, ya. Imunisasi itu sangat penting untuk anak, karena itu memang hak dari anak itu sendiri. Imunisasi bukan hanya untuk melindungi dari penyakit campak, Pak ya. Di situ beberapa penyakit yang memang dapat dicegah. Ya, dicegah berarti kan hitungannya kita memproteksi diri kita sendiri biar tidak terkena dari berbagai penyakit. Kita tidak tahu kapan terkenanya itu. Nah, benar Pak. Dan sampai saat ini di Pasepan sendiri memang untuk imunisasi dasar lengkapnya kan masih cenderung rendah, cenderung belum pada tahap yang kita harapkan bersama. Benar Pak. Jadi kalau harapan dari kita, ya bukan hanya khusus untuk imunisasi campak, ya mulai anak lahir kalau bisa dimungkinkan, diwajibkan sebenarnya, ya untuk mendapatkan anak tersebut, untuk mendapatkan imunisasi mulai dari si anak lahir sampai membatas usia maksimal untuk mendapatkan imunisasi. Jadi intinya jangan ragu untuk melengkapi imunisasi sang anak, gitu loh Pak. Siap. Alhamdulillah tidak terasa bincang-bincang pada hari ini sampai di penghujung acara. Besar harapan kami, informasi yang disampaikan oleh pakar kesehatan kami, Dr. Jawakoto Unda, juga kondisi yang dialami di Pasepan yang disampaikan oleh teman koordinator pengendalian penyakit menular yang bisa dicegah dengan imunisasi, Mas Marodi Mubarok tadi, bisa kemudian kita dengar dengan hati terbuka, kita adopt, sehingga resiko penyakit apapun yang bisa dicegah dengan imunisasi kemudian tidak pernah terjadi. Amin. Kami akhiri podcast kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita selalu sehat.